anak-anak yang ada di Samarinda akan menjadi anak yang berkualitas kalau punya gedung-gedung yang mandiri atau kalau tertutup saja, Pak. Nah, yang kedua, untuk Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 3, saya dengar membuka alat berat. Kiat-kiat apa yang Bapak bisa lakukan sehingga kemudian kualitas anak-anak yang di alat berat itu nantinya bisa menjadi incaran oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Samarinda khususnya atau Kaltim pada umumnya. Kemudian Pak Sarwono khususnya mohon anggaran-anggaran untuk swasta juga diperhatikan Bapak. Karena terus terang selama ini kebanyakan swasta itu lebih banyak mandirinya dibanding bantuan pemerintah. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Mbak BK sudah bergabung di Halo Samarinda sore hari ini. Pak Hari Murti lagi ya. mengenai ini gedung yang numpang tadi itu masih banyak begitu Pak. Ini bagaimana Pak? Iya, ini terima kasih sekali. Jadi begini ya. Saya mohon maaf ini Pak Sarno. Begitu saya masuk ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan di kota, saya coba inventaris permasalahan. Salah satunya yang seperti disampaikan oleh Bapak BK ini. Tapi tidak mengecilkan arti bagi saya. Makanya saya kemarin berupaya semaksimal mungkin. Malah saya dengan lewat dewan saya mengajukan anggaran karena ini kalau tidak ada percepatan, Samarinda ini sangat berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Pertama kali Samarinda ini jumlah penduduknya itu berkembang dengan cepat, Pak. Sehingga kebutuhan sekolah itu meningkat cepat. Makanya kemarin saya lapor, Pak, setelah saya inventaris, ini loh sebenarnya ada permasalahan yang sangat krusial di Samarinda, terutama daya tampung anak kita. Apalagi provinsi itu berkeinginan wajib belajar 12 tahun. Ya kan? Jadi kira-kira kalau bisa mengukur target begitu Pak, kira-kira kapan sih sekolah-sekolah ini yang tadinya bergabung ini bisa mandiri sendiri dengan sekolah mereka sendiri begitu Pak? Target saya tidak akan buka sekolah SMK negeri lagi. Begitu ya kan? Ini pertama kali. Sebelum ini teratasin. Kan begitu. Makanya saya kemarin mudah-mudahan ya tahun ini saya kemarin hasilnya ke Jakarta ini katanya mau dikasih dua gedung. Ya kan? Karena ada ya saya hitung ya Pak ya. SMK saya itu masih ada SMK yang numpang seperti itu. Ini memang ya mau tidak mau harus kita atasi bersama. Ini persoalan Samarinda, bukan persoalan pendidikan saja, tapi persoalan Samarinda. Makanya mudah-mudahan target saya kalau memang itu dananya ada dan tanah tersedia, tapi tanah tersedia harus dievaluasi lagi ya kan, tidak boleh tanah di mana ada banyak, tapi harus dievaluasi. Evaluasinya ada air, ada listrik, dan banyak penduduk. Ya kan? Oh iya, kalau enggak ini nanti jadi mubazir. Mengenai di SMK Muhammadiyah sendiri, SMK Muhammadiyah 3 sendiri gedung sendiri begitu kan Pak ya? Oh iya. Dan bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sana Pak, supaya hingga sampai sekarang juga terus bertahan dan kualitas guru-guru begitu sudah sertifikasi kah atau belum begitu, bagaimana sampai sekarang SMK Muhammadiyah 3 terus berkembang dengan program-program keahliannya seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak BK Pak. Terima kasih. Untuk SMK Muhammadiyah 3 kita berdiri di atas tanah 1 hektar. Jadi sudah sangat memadai untuk sekolah swasta dan lokal. Yang untuk operasional saja kita tidak kurang dari 21. Jadi kalau sekarang itu bisa mendapatkan murid 10 kelas saja, 10 kelas juga masuk. Itu kaitannya dengan lokal. Kemudian kaitan dengan sarana prasarana, alhamdulillah untuk jurusan listrik itu kita dapat bantuan dari Austria beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang masih up to date, masih up to date peralatan itu karena kita selalu minta update dari beberapa perusahaan. Ini sudah daluarsa apa belum? Ini masih layak pakai apa enggak? Karena apa gunanya kita mendidik dengan anak dengan barang-barang yang sudah daluarsa? Ketinggalan zaman juga. Zaman kan nggak laku nantinya. Betul. Kemudian tentang guru yang sudah sertifikasi ada, alhamdulillah.
lolos juga sertifikasi. Ada beberapa orang itu, dan tidak lupa yang paling berkuat adalah guru-guru muda, guru-guru yang diangkat oleh perserikatan. Itu mereka memang dibiayai oleh perserikatan untuk melanjutkan pendidikan ke Bandung. Nah, itu yang sangat menopang. Seandainya tidak ada teman-teman guru yang muda-muda itu, rasanya wah, ya gimana lagi mungkin sekolah swasta ini. Itu kemudian kiat-kiat kami yang untuk ke depan, yang sudah berjalan itu sejak 2005 kami sudah dipercaya oleh perusahaan untuk rekrutmen. Tahun 2009 akhir kita mendapatkan is the best recruitment. Jadi beberapa sekolah negeri, swasta kita gabung, ada berapa ratus orang. Bahkan tahun 2005 itu kita menjaring, sama juga tahun sekarang sih, cuma tahun 2005 itu kita menjaring dari Semari sampai Jahap, Lojanan, kita anukan itu. Terus tahun ini kita terfokus pada sekolah saja, sekolah kejuruan. Ya alhamdulillah, karena sesuai dengan permintaan perusahaan, ya kita bisa menjembatani. Dan banyak lulusan-lulusan dari SMK Muhammadiyah 3 yang tentunya langsung bekerja gitu Pak ya di perusahaan. Tentunya SMK Muhammadiyah dulu yang dia bidik, sehingga kenapa kok Muhammadiyah 3 kok bisa begini? Coba sekolah lain yang Bapak rekomendasikan mana saja? Ya kita rekomendasikan. Nah, sudahlah, saya percaya sama Bapak aja bagaimana mereka bisa bergabung gitu. Ya, semoga prestasi itu juga terus ini ya Pak bertahan di tahun-tahun berikutnya. Ke Pak Sarono mengenai anggaran untuk sekolah swasta tadi Pak, begitu Pak. Ada apa tidak Pak? Jadi saya pikir begini, ketika sekolah menyampaikan tadi Pak BK menyampaikan semoga yang diperhatikan itu bukan hanya negeri tapi swasta, dan ini yang kita lakukan. Negeri dan swasta mendapatkan porsi yang seimbang. Tetapi saya merespon begini, ketika ada sekolah, apalagi kepala sekolah mengatakan sekolah kami kurang sarana, sekolah kami kurang kelasnya, ini menandakan sekolah ini maju. Kalau mengatakan cukup berarti nggak berkembang nih kan. Betul. Jadi begitu dia, karena tuntutan ini bukan masalah kurangnya sarana, tapi perkembangan itu menuntut. Tuntutan masyarakat, teknologi berkembang, IT berkembang, tuntutan masyarakat untuk teknologi, alat berat bukan hanya yang tradisional tapi sudah alat-alat canggih. Bahkan ada yang digunakan dengan komputer, bukan hanya di human saja, dengan manusia saja. Tapi prinsipnya begini, ketika kita mendapatkan respon dari masyarakat, khususnya pengelola pendidikan, praktisi pendidikan, ini harus mengambil sikap dan langkah yang bijak, karena ini sudah masuk langkah kebijakan. DPRD sebenarnya masuk di ranah kebijakan, yaitu kebijakan tentang legislasi aturan, kemudian kebijakan budgeting, anggaran, dan melakukan pengawasan di lapangan. Jadi saya pikir perkembangan di Samarinda itu tidak bisa dan tidak cukup ditangani oleh Samarinda saja. Betul. Samarinda ini bagian dari Indonesia, Samarinda ini bagian dari Kaltim, sehingga harus menjadi perhatian bersama. Kami tidak bosan-bosannya menyampaikan yang pertama, kalau Samarinda kita bisa duduk satu meja, eksekutif legislatif. Berapa anggaran kita punya? Samarinda sudah meningkatkan tahun ini sudah sampai 182 miliar. Tapi perlu dipahami, dari 182 miliar ini kalau dikatakan cukup, jawabnya tidak cukup. Karena tuntutan pendidikan tidak pernah mengatakan cukup. Dengan apa yang ada. Ini prinsip berkembang. Ketika kita pernah mengalokasikan 178 miliar di tahun 2007, 70 miliarnya itu untuk infrastruktur. Apakah cukup? Juga belum selesai. Nah, sekarang masuk di tahun 2010 dengan alokasi anggaran, mohon maaf, 182, Pak Harimurti bisa menggunakan untuk kinerja Dinas Pendidikan hanya 23 miliar saja. Sisanya apa? Sisanya untuk langsung pembayaran. Insentif untuk guru negeri dan swasta. Total jumlahnya 80 miliar. Kemudian Bosda sudah sampai 30 miliar dan sebagainya. Jadi lebih dari separuh anggaran pendidikan kita langsung dirasakan oleh tenaga pengajar, langsung dirasakan oleh siswa sebagai penunjang Bosda, sebagai penambah dari bos pusat. Bos pusat ini kan tidak sepenuhnya, hanya sebagian saja, ditambah dengan Bosda.
Iya. Sehingga ini perlu perhatian. Yang pertama yang kita minta adalah provinsi. Provinsi Kaltim harus memberikan perhatian. Mohon maaf, bukan minta perhatian lebih. Samarinda ini ibu kota provinsi. Samarinda ini jumlah penduduknya paling banyak, siswanya paling banyak, sehingga wajar kalau mendapatkan perhatian bangunan sekolah, termasuk ke pemerintah pusat. Kami dari DPRD kita tahan dulu lagi Pak karena sudah ada yang bergabung beliau, ya Pak. Ada yang sudah hadir juga. Selamat sore. Iya. Sayang sekali terputus. Mungkin Bapak bisa kembali menelpon kami di sini Pak di 0541-737-005. Mungkin tadi sedikit yang ingin Bapak teruskan. Kami juga sudah sampaikan ke pemerintah Tersambung pusat. lagi tampaknya Pak, kita langsung terima Silakan. penelponnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Halo Pak, Iya, silakan Pak. Pak dengan Bapak Rahmat. Rahmat, silakan Bapak Rahmat. Iya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini kami mau minta solusi. Dalam arti masyarakat ini kan sudah suka ke SMK, tetapi dalam lapangan kenyataan masyarakat banyak yang tidak tertampung khususnya di negeri. Terus yang jadi pertanyaan, apa solusi daripada Pak Sarwono dengan Pak Harimurti kalau masyarakat tidak bisa sekolah ke SMK? Yang kedua, selama ini pemerintah mendengung-dengungkan yang namanya gratis sekolah, gratis dan seterusnya. Bahasa daripada gratis ini ditujukan ke sekolah negeri atau swasta, saya juga belum paham. Yang ketiga, dana 20% itu diarahkan kemana juga belum jelas. Tolong dalam kesempatan ini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, terutama apa yang dimaksud sekolah gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahmat sudah bergabung di Halo Samarinda sore hari ini. Lagi-lagi mungkin ini Pak Harimurti yang langsung menanggapi. Ya, terima kasih. Jadi memang mengenai daya tampung tadi Pak Ya. ini. Bagaimana kalau calon siswa yang tidak tertampung di SMK kemudian larinya harus kemana begitu? Padahal minatnya kan memang harus disalurkan. ini memang ya jadi kebutuhan masyarakat. Pertama kali negeri yang jelas daya tampungnya terbatas. Makanya saya bawa saat ini sekolah swasta. Supaya wawasan itu semakin luas. Ya kan? Nah, makanya swasta ini kita harapkan, kita dorong swasta ini. Sekolah ini swasta ini kita dorong. Karena apa? Dengan kita dorong swasta ini, harapannya swasta harus bagus. Sehingga bisa sejajar dengan sekolah negeri. Lalu bagaimana dengan anggapan mungkin ada sebagian dari masyarakat yang menganggap bahwa sekolah swasta itu mahal begitu, apalagi ini adalah sekolah kejuruan Pak yang notabene memerlukan banyak sekali dana untuk mendukung proses belajar mengajar dan prakteknya itu. Sebenarnya begini ya, jangan sampai sekolah itu hanya dapat ijazah, ya kan? Tapi yang paling penting kan mereka itu memiliki kompetensi ini. Sebenarnya negeri pun sekarang ini yang dinamakan sekolah gratis itu kan hanya untuk proses belajar mengajar sesuai dengan BOS, tapi ada biaya-biaya mandiri yang untuk kepentingan pribadi ini tidak gratis sebenarnya. Misalnya biaya beli buku, biaya untuk uji kompetensi, ini tidak gratis ini. Karena uji kompetensi ini tidak bisa dibiayai oleh pemerintah. Kenapa? Keterbatasan itu tadi, karena kebutuhan pendidikan itu never end the process, artinya tidak pernah berhenti. Kalau misalnya saat ini ya kan untuk uji kompetensi misalnya saja uji kompetensi alat berat kan alat berat ini jelas berbeda, tidak bisa, dia harus bayar. Jadi apalagi hanya di generalisasi sekian, tidak jalan Mas. Karena memang untuk program-program keahlian tertentu memang perlu dana tertentu. Makanya saya lebih cenderung senang berbicara bahwa bagaimana pendidikan yang berkualitas tapi murah, kan begitu. Ini yang harus kita terjangkau gitu ya kan. Sebab ya kalau SD gratis ya mungkin ya kan. Tapi untuk masuk SD Muhammadiyah untuk gratis kan tidak mungkin. Ya kan? Karena di sana tuntutannya berbeda. Tuntutannya berbeda. Itu adalah minimum cost yang ada di masyarakat. Makanya saya lebih cenderung bahwa bagaimana pendidikan itu bermutu tapi
murah, terjangkau. Jadi memang pendidikan itu tidak gratis begitu Oh, kan? tidak pernah gratis. Jadi begini, Baik pendidikan swasta maupun negeri apalagi. ya, pendidikan itu sebenarnya tidak pernah gratis. Tinggal siapa yang membayar sebenarnya, ya kan? Siapa yang membayar? Kalau misalnya pendidikan mesti perlu pendanaan, ya kan? Tapi kalau misalnya semua pendanaan itu di-cover oleh pemerintah, ini sudah kamu. Nah, ini tidak gratis, tapi cuma pemerintah yang menggantikan dana masyarakat karena Ya, tidak Pak. pernah ada pendidikan. Pak Sarono mungkin bisa ditanggapi, Iya. Pak. Saya perlu menegaskan begini. Saya juga kurang setuju dengan istilah sekolah gratis atau pendidikan gratis. Yang pas itu kita sebutkan pendidikan bisa. Artinya semua warga bisa sekolah. Karena ketika kita sebutkan gratis, konsekuensinya kan harus ada yang membiayai karena pendidikan itu tidak ada yang gratis. Dan jangan juga berasumsi, ini mohon maaf, kalau kita semuanya sama agar pendidikan tidak menjadi beban masyarakat, semua bisa sekolah, tapi kita juga harus perhatikan psikologi anak. Ketika ngapain repot sekolah serius-serius gratis aja kok katanya kan. Iya. Dia tidak serius, beda ketika orang masuk kursus atau apa, kalau bayar dengan gratis beda, Pak. Ketika dia bayar dia akan serius. Karena dia mengeluarkan sesuatu, saya harus mendapatkan hasil sesuatu. Jadi Adanya pengorbanan begitu Pak ya. kalau bicara tentang sekolah gratis, bahkan ini mohon maaf sekali lagi, iklan nasional pun yang namanya BOS membuat sekolah gratis sekarang sudah dihapus. Karena sudah ada tuntutan beberapa daerah karena ini kurang mendidik. Capailah cita-cita setinggi langit dengan balon itu. Kemudian dana yang diberikan hanya 27.500 sementara